Belah ketupat. Belah ketupat adalah suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku yang masing-masing segitiga sama besar atau kongruen, dan juga dibentuk atau juga bisa dikatakan belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua segitiga sama sisi yang berimpit pada alasnya, juga memiliki dua sumbu simetris, di mana sumbu simetris ini disebut dengan diagonal atau diagonal dari belah ketupat. Di sini ada beberapa rumus yang ada hubungannya dengan belah ketupat. Nah, di sini diketahui D1 itu adalah diagonal 1. Nah, D1 yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik C. Panjang ruas garis AC ini adalah disebut diagonal 1. Kemudian D2 ini adalah panjang ruas garis dari titik B ke titik D. Nah, kemudian S ini adalah panjang sisi belah ketupat. Nah, panjang sisi belah ketupat yaitu di sini panjang ruas garis dari titik A ke titik B itu panjang sisi belah ketupat, atau S itu sama dengan panjang AB, A sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, sama dengan panjang AD. Nah, ini sisi belah ketupat mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Nah, kemudian rumus luas daerah belah ketupat itu sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2, atau panjang diagonal 1 dikali panjang diagonal 2, atau ini panjang A ke C dikali panjang B ke D. Nah, kemudian dari rumus luas belah ketupat ini diturunkan jika dalam soal diketahui luas dan salah satu panjang diagonalnya, maka rumus untuk mencari panjang diagonal yang lain itu rumusnya 2 kali luas dibagi panjang diagonal 1. Nah, kemudian rumus untuk mencari keliling belah ketupat. Keliling yang dimaksud keliling ini jumlah panjang
keseluruhan ya, jumlah panjang keseluruhan panjang sisi. Jadi ini panjang AB ditambah panjang B ke C ditambah panjang C ke D dan ditambah panjang D ke A. Nah, panjang satu putaran ini itu disebut keliling belah ketupat. Jadi keliling belah ketupat itu sama dengan 4 kali panjang sisi, 4 kali S ya. Ini S ada 4, jadi 4 kali panjang sisi belah ketupat. Nah, kemudian bagaimana kalau dalam soal belah ketupat ini diketahui kelilingnya, ditanyakan panjang sisi belah ketupat. Maka rumusnya ini, panjang sisi belah ketupat sama dengan keliling belah ketupat dibagi 4. Nah, kemudian ini untuk mencari panjang sisi belah ketupat, ini ada rumus seperti ini ya. Jadi apabila diketahui dalam soal belah ketupat diketahui panjang diagonal-diagonalnya atau panjang D1 dan D2 saja, yang ditanyakan berapa panjang sisi belah ketupat tersebut. Maka rumusnya ini, panjang sisi belah ketupat itu sama dengan akar dari panjang diagonal dibagi 2 dikuadratkan ditambah panjang diagonal yang kedua dibagi 2 dikuadratkan. Nah, kemudian jumlahkan, kemudian cari akar dari hasil ini. Kemudian rumus untuk menentukan keliling ya. Rumus untuk menentukan keliling suatu belah ketupat jika hanya diketahui dalam soal belah ketupat itu hanya diketahui panjang diagonalnya saja ya, D1 dan D2 saja yang diketahui. Maka kelilingnya adalah rumusnya ini, 4 kali dalam kurung akar dari diagonal bagi 2 dikuadratkan ditambah diagonal kedua bagi 2 dikuadratkan. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah kelilingnya, keliling belah ketupat. Kita langsung mengerjakan contoh-contoh soal. Contoh-contoh soal. Nah, di sini diketahui. Nah, di sini ibu ingin membuat taplak meja berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 40 cm dan 30 cm. Nah, yang ditanyakan berapa luas bahan yang diperlukan. Berapa luas bahan yang diperlukan untuk membuat taplak meja. Nah, ini jawabannya nih. Nah, di sini diketahui lima kali L karena ingin membuat 5 buah taplak meja berbentuk belah ketupat. Jadi rumusnya nih 5 kali luas atau 5 kali, nah ini luas belah ketupat, kemudian atau 5 kali diagonal 1 40 panjangnya, diagonal 2 30 panjangnya, 40 dikali 30 bagi 2, jadi 5 kali 600.
atau 3000 cm persegi. Nah, 3000 cm persegi adalah bahan yang diperlukan untuk membuat 5 buah taplak meja berbentuk belah ketupat. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mengerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 diketahui ya. Nah, ini nomor 2. Untuk membuat 5 buah taplak meja yang berukuran sama, berbentuk belah ketupat, itu diperlukan bahan 3000 cm persegi. Nah, kemudian jika salah satu panjang diagonalnya 40 cm, berapakah panjang diagonal lainnya? Nah, kita cari dulu bahan yang diperlukan untuk membuat satu buah taplak meja. L itu bahan yang diperlukan untuk membuat satu buah taplak meja. Itu berarti 3000 dibagi 5. Jadi diperlukan untuk membuat satu taplak meja diperlukan 600 cm persegi. Nah, kemudian gunakan rumus yang ini. Panjang diagonal yang kedua atau yang lain itu adalah 2 kali luas dibagi panjang diagonal ke 1. Nah, di sini 2 kali luas. Luasnya untuk satu taplak meja itu 600 ya. 2 kali 600 dibagi panjang diagonal yang diketahui 40. Nah, kita coret aja 01 di belakang untuk memudahkan atau memperkecil perkalian dan pembagian. 2 kali 60 dibagi 4. 2 kali 60 120 bagi 4. Nah, jadi panjang diagonal yang lainnya itu adalah 30 cm. Kita lanjutkan dengan soal yang nomor 3. Kita lanjutkan dengan soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu diketahui diagonal suatu belah ketupat berturut-turut panjangnya 40 cm dan 30 cm. Nah, yang ditanyakan berapakah keliling belah ketupat tersebut. Nah, ini gambarannya. Sengaja ini tidak jelas pakai pensil, hanya untuk gambaran saja. Jadi gambarannya kira-kira begini nih. Diketahui ini belah ketupat. Nah, panjang diagonalnya yang satu 40 itu dari titik yang di atas ini ke titik paling bawah sini. Nah, ini panjangnya 40 cm. Kemudian diagonal yang kedua 30. Nah, 30 ini panjang dari titik yang di kiri ke titik paling kanan sini ya. 30. Yang ditanyakan berapakah keliling belah ketupat tersebut. Jadi yang ditanyakan keliling belah ketupat ya. Yaitu ya, panjang dari titik ini ke sini, tambah ini. Nah, jumlah panjang sisi keseluruhan ini adalah keliling. Nah, sedangkan di sini
panjang sisinya atau S-nya belum diketahui. Nah, jadi rumus keliling itu keliling belah ketupat sama dengan 4 kali panjang sisi. Karena panjang sisinya belum diketahui, panjang sisi itu ini rumusnya. Nah, karena ini kita ambil salah satu segitiga siku-siku ini. Segitiga siku ini, nah ini 20 panjangnya ya, dari tengah-tengah ke sini, setengahnya dari 40, karena 40 dari ujung ke ujung. Ini 20, yang ini 15. Ya, setengahnya dari ini. Nah, ini 15, ini 20. Nah, ini S-nya. S-nya itu adalah S adalah akar dari 40 bagi 2. 40 itu kan D ya. D1 40 bagi 2 dikuadratkan ditambah 15 yaitu 30 bagi 2. 30 bagi 2 dikuadratkan. Karena S ini adalah panjang apotema, panjang garis miring segitiga siku-siku. Mencari panjang garis miring pada sebuah segitiga siku itu sama dengan akar dari jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jadi akar dari 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, seperti ini nih. Jadi ini rumusnya. Nah, ini rumus ini berasal dari tadi penjelasan ini ya. Jadi 4 kali D1-nya adalah 40. 40 bagi 2 dikuadratkan. D-nya 30. 30 dibagi 2 dikuadratkan. Nah, kemudian 40 dibagi 2 20. 30 bagi 2 15. 20 kuadrat 20 dikuadratkan 400. 15 dikuadratkan 225. Nah, kemudian 400 ditambah 225. Jadi 625. Jadi keliling sama dengan 4 kali akar 625. Akar dari 625 adalah 25. Jadi keliling adalah 4 kali 25. Jadi keliling belah ketupat ini adalah 100 cm. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Soal nomor 4. Diketahui keliling suatu belah ketupat adalah 100 cm. Nah, yang ditanyakan berapakah panjang sisinya atau berapakah S ya, panjang S. Nah, yang ditanyakan berapa panjang S. Diketahui ini jumlah panjang ini AB tambah BC tambah CD tambah DA itu 100 cm. Nah, yang ditanyakan jumlah panjang sisinya. Dari sini sudah jelas ya. Kalau ini jumlah panjang sisi keempat sisi ini 100 cm, berarti panjang untuk sisinya ya cukup A ke B aja. Itu adalah tinggal dibagi 4. Jadi 100 dibagi 4. Jadi kelilingnya 100 dibagi 4. Nah, maka panjang sisi belah ketupat tersebut adalah 25 cm. Demikian tadi pembahasan mengenai belah ketupat, yaitu mengenai definisi belah ketupat, rumus-rumus belah ketupat, dan contoh soal yang ada hubungannya dengan belah ketupat. Mudah-mudahan pembahasan mengenai materi belah ketupat ini
bermanfaat khususnya untuk siswa-siswi sekolah dasar maupun menengah.